Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wasyarafa wal fadilata wa darajatal kabira. Allahumma inna nahnu amanna bi Muhammadin falam nara fala tahrimna yawmal qiyamati ru'yatah warzuqna suhbatah wa tawaffana ala millatih wasqina min hawdihi masraban rawiyan hani'an sa'igan la nadma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Di antara amal-amal Rajab tadi yang baiknya kita amalkan di bulan-bulan Rajab adalah istighfar. Boleh apa saja istighfarnya, dari yang paling pendek astaghfirullah sampai mungkin yang panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar seperti yang ada di dalam doa kumel, Allahumma ighfir li dzunuballati tahti kulli isam, dan seterusnya. Istighfar itu kata dianjurkan di bulan Rajab ini dibaca pagi hari kurang-kurangnya 70 kali pagi hari dan 70 kali sore hari. Karena bulan Rajab adalah bulan pensucian. Di dalam tasawuf malah ada semacam tarekat namanya tarekat Rajabiyah. Tarekat itu mengajarkan kepada para pengikutnya untuk memperoleh pencerahan rohani, pengalaman batin pada bulan-bulan Rajab. Di kalangan mazhab Ahlul Bait, umroh pada bulan Rajab dianggap umroh yang paling utama. Di kalangan Ahlus Sunnah, umroh di bulan Ramadan itu umroh yang paling utama. Sampai ada ikhtilaf di antara para ulama mana yang lebih utama, umroh pada bulan Rajab atau umroh pada bulan Ramadan. Kita tidak ingin mengemukakan perdebatan itu, tapi salah satu di antara yang dianjurkan di bulan Rajab ialah melakukan umroh. Bulan Rajab adalah bulan pensucian diri. Nah, salah satu di antara cara pensucian diri ialah istighfar. Saya ini lagi menyelesaikan, mungkin tinggal beberapa lembar lagi, menulis buku pengantar untuk buku yang diterjemahkan oleh Ustadz Babul Ulum, Syarah Doa Kumel dari Sayyid Hussein Fadlullah. Itu menjelaskan tentang doa. Di luar negeri, di Amerika khususnya, ada penelitian tentang dampak doa atau akibat doa. Penelitiannya penelitian eksperimental buat saudara yang bukan mahasiswa atau tidak pernah, atau sebagai mahasiswa tapi tidak pernah mempelajari metode penelitian eksperimental, atau yang pernah mempelajari metode penelitian tetapi tidak pernah mengetahui cara-cara metode penelitian eksperimental. Saya ingin berikan kursus singkat dan tidak bayar. Nah, misalnya ada orang sakit ini dan kita mau mengetahui apa akibat doa, apakah doa itu ada manfaatnya atau tidak. Kita bawa seseorang untuk mendoakan orang di rumah sakit. Setelah itu kita teliti hasilnya. Ada ruangan yang didoakan oleh kiai, ada ruangan lagi yang tidak didoakan, dibiarkan aja. Penyakitnya sama-sama, misal penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit-penyakit kardiovaskular, dua-duanya itu. Yang satu didoakan oleh Pak Kiai, yang satu lagi tidak didoakan. Kemudian ternyata misalnya yang didoakan lebih cepat sembuhnya ketimbang yang tidak didoakan. Kata para peneliti,
Belum tentu karena hasil doa, tapi karena pengaruh sugesti, kata mereka. Jadi ini yang sakit didoakan oleh seseorang. Jadi dia merasa, wah saya didoakan ini. Akhirnya dia membisikkan ke dalam hatinya, saya pasti cepat sembuh. Gitu. Jadi sembuhnya bukan karena doanya, tapi karena bisikannya. Karena sugesti, karena ia menghipnotis dirinya untuk sembuh. Jadi ini bukan karena hasil doa. Sama seperti sekarang ada orang mengatakan bahwa kata tim sukses SBY, keberhasilan SBY itu diakibatkan oleh tim kampanye yang hebat. Belum tentu. Kemenangan SBY sukar nisbatkan kepada keberhasilan tim kampanye, karena tim kampanyenya berkali-kali berbuat kesalahan. Satu kali dia menghardik orang-orang Arab sampai orang-orang Arab protes semua. Lain kali lagi mereka menghardik orang Minang, dan yang terakhir mereka menghardik orang Makassar. Jadi sebetulnya kemenangan SBY bukan karena tim kampanye. Karena ada lagi yang lain yang tidak akan saya bicarakan di sini tentu. Paling-paling nanti di negeri impian. Bukan karena tim kampanye, pasti karena faktor-faktor yang lain. Jangan karena terjadi sesudah tim kampanye bekerja, maka SBY sukses. Belum tentu itu. Kalau saya datang ke rumah saudara, lalu tiba-tiba anak saudara kecemplung ke sumur, kedatangan saya tidak menyebabkan anak saudara kecemplung ke sumur. Ada faktor lain itu, yaitu sumurnya tidak dibatasi dengan pagar, dan anak itu bermain ke situ tanpa pengawasan orang tuanya. Bukan karena kedatangan saya. Pedah abdi datang kadinya, telilat tidinya kejadian sama seperti itu. Nah, dalam penelitian eksperimental yang begitu itu harus dihindari pengaruh-pengaruh yang lain, sehingga tinggal satu pengaruh saja. Kembali lagi, kalau ada orang sakit di rumah sakit, didoakan oleh orang lain, didoakan oleh seorang kiai, satu lagi tidak didoakan, dan ternyata yang didoakan cepat sembuh ketimbang yang tidak didoakan. Belum tentu karena doa kiai, kata para dokter. Ini mungkin karena pasien-pasien itu menghipnotis dirinya untuk menyembuhkan dirinya. Jadi secara bawah sadar dia kena sugesti, karena didoakan ada sembuh. Atau bisa jadi karena ini ada kiai yang dipercayainya dan dipercayai doanya makbul, mereka kemudian percaya kepadanya, lalu mereka sembuh. Jadi yang menyebabkan sembuh itu bukan doanya, tapi kepercayaan mereka. Sekiranya mereka tidak dipercayai, mungkin mereka tidak bisa menyembuhkan dengan doanya. Ini ada satu contoh beneran ini kejadian. Ada orang yang menderita kanker di kepalanya, dan buat dia pusing, bukan 7 keliling lagi, 1000 keliling pusing, dan dia muntah-muntah, macam-macam lah. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Kebetulan dia baca di majalah kedokteran bahwa ada satu obat baru yang bisa menyembuhkan kanker. Saya lupa lagi nama obatnya. Setelah obatnya itu namanya X. Obat ini bisa menyembuhkan kanker. Dia minta dokternya untuk mengobati dia dengan obat baru itu, dan betul sembuh. Dia pulang ke rumahnya, berbulan-bulan dia sembuh. Dokter juga takjub dan memuji betapa hebatnya obat itu, karena dalam tempo 1 minggu seluruh kankernya hilang. Dalam istilah kedokteran itu terjadi remission, kankernya hilang sama sekali. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, orang itu baca lagi laporan penelitian bahwa obat itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Dicobakan dalam sekian ratus percobaan, kebanyakan gagal. Segera setelah itu kankernya tumbuh lagi, dia dibawa ke rumah sakit, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia. Jadi itu ajaib itu kanker. Kanker itu tumbuh dan mati karena penerbitan majalah. Tapi bukan karena penerbitan majalah itu, tapi karena kepercayaan pasien itu kepada itu. Jadi kalau begitu, kata itu orang itu sembuh bukan karena
bukan karena obatnya, tapi karena kepercayaan dia. Sama seperti ketika orang-orang berkerumun, berbondong-bondong mendatangi ponari dan disembuhkan dengan batu, itu bukan batu itu yang menyembuhkan dia, tapi karena kepercayaan dia. Belakangan berkurang kepercayaan orang itu karena ada beberapa yang gagal. Dan akhirnya orang tidak berbondong-bondong lagi ke ponari sekarang ini. Itu bergantung karena kepercayaan. Nah, sekali lagi ada seorang dokter namanya Dosi, MD, Doctor of Medicine. Dia ingin meneliti pengaruh doa terhadap pasien, tapi supaya tidak ada pengaruh sugesti, supaya tidak ada pengaruh berpikir positif, percaya, bahkan pasiennya harusnya tidak tahu bahwa dia didoakan. Jadi usahakan pasien tidak tahu bahwa dia didoakan. Si dokter itu pergi ke rumah sakit, dia minta izin memperoleh daftar pasien dari A sampai Z. Kan di situ di rumah sakit ada nama-nama peruang nama itu. Kemudian dia bawa satu ruang aja di sebuah ruangan. Jadi kalau sebuah ruangan itu kan pengaruh ruangan itu, pengaruh dokter yang memeriksa di situ, semuanya sama. Dokternya sama, ruangannya sama, rumah sakitnya sama. Jadi kalau dia sembuh, pasti karena faktor yang lain. Kalau ada perbedaan di antara mereka. Maaf, ini lagi mengajarkan metode penelitian eksperimental. Jadi dibawalah nama-nama itu, kemudian dipilih secara random. Secara random itu nama-namanya diacak aja. Karena kalau kita milih nama, misal kalau saudara lihat di rumah sakit ada nama banyak nama, orang bisa saudara pilih yang namanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu tidak random. Itu pemilihannya disebutnya bias, memihak hanya kepada orang-orang yang kira-kira satu mazhab. Nah, dalam pemilihan random, nama-nama itu dipilih aja, misalnya dipilih yang ketujuh, setiap interval ketujuh, 1, 7, 13 terus gitu. Jadi random, tidak kita rencanakan. Dapatlah nomor-nomor tertentu. Si dokter itu dapat nomor nama-nama orang. Dokter di ruangan itu tidak tahu bahwa pasien itu didoakan. Pasiennya juga tidak tahu bahwa dia didoakan. Dan orang yang mendoakannya juga harusnya tidak kenal dengan nama pasiennya. Dia cuma tahu nama-namanya aja, tapi tidak kenal orangnya. Jadi kumpulkanlah nama-nama orang di ruangan kardiovaskular, orang yang menderita penyakit jantung atau pembuluh darah di satu ruangan di rumah sakit. Kemudian daftar itu dibawa dari Amerika sebelah barat sampai ke Amerika sebelah timur. Amerika itu antara Amerika Barat dengan Amerika Timur dipisahkan dengan 3 time zone. Seperti Indonesia kan, ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dipisahkan. Amerika kalau itu luas. Dan daftar itu dikirimkan kepada gereja, macam-macam gerejanya juga. Karena gereja kan macam-macam, gereja Katolik, gereja Protestan, dan Amerika adalah negeri yang paling subur aliran. Di Indonesia saja gereja Protestan itu mungkin memiliki sekitar 360 aliran. Sebagian besar itu diimpor dari Amerika. Jadi ada banyak aliran-aliran. Semua diminta untuk mendoakan. Bukan saja gereja, juga masjid, wihara, tempat beribadatnya orang Hindu, pura, segala semua diminta mendoakan itu. Apa hasilnya? Sekali lagi pasiennya tidak tahu bahwa dia didoakan. Jadi tidak bisa lagi saudara mengatakan ini pengaruhnya itu karena sugesti. Lalu dokternya juga tidak tahu bahwa pasiennya didoakan. Jadi juga tidak bisa mengatakan karena pengaruh kepercayaan dokter kepada doa. Tidak ada sama sekali. Yang didoakan tidak tahu. Yang tahu cuma si peneliti itu aja. Doakanlah di seluruh tempat-tempat ibadah. Dengan agama apa saja. Pokoknya disuruh berdoa. Hasilnya menakjubkan. Orang pasien yang didoakan ternyata lebih cepat sembuh ketimbang pasien yang tidak didoakan. Dari mana tahunya? Ada metode statistik itu, ada pakai uji T misalnya untuk menguji perbedaan, atau analisis varian kalau memang kelompoknya banyak.
Ternyata hasilnya yang didoakan memperoleh lebih cepat sembuhnya ketimbang nama-nama yang tidak didoakan. Yang kedua, yang didoakan lebih sedikit menggunakan teknologi kedokteran. Jadi misalnya diinfus atau pakai alat-alat kedokteran, diresusitasi, lebih sedikit. Dan yang ketiga, lebih sedikit menggunakan obat penghilang rasa sakit. Biasanya itu cukup mahal untuk menghilangkan rasa sakit itu. Lebih sedikit menggunakan obat penghilang sakit atau painkiller. Lebih sedikit menggunakan antibiotik. Dan karena itu mereka juga lebih sedikit membayar biaya rumah sakit. Lebih murah bayar rumah sakit. Artinya apa? Doa berpengaruh kepada kesehatan orang yang didoakan. Padahal orang didoakannya tidak tahu bahwa dia didoakan. Penelitian ini menggemparkan dunia kedokteran dan dunia keagamaan. Baik dokter maupun orang beragama menolak hasil penelitian itu. Dokter-dokter mengatakan bukan bidangnya kita meneliti doa. Doa itu urusan ustadz, urusan kiai, urusan ustazah. Itu kata dokter. Keliru ini. Dosi misalnya melakukan penelitian tentang efek doa. Doa bukan wilayah ilmiah. Dokter-dokter menolak itu walaupun hasilnya terbukti benar bahwa doa berpengaruh. Cuma karena mereka tidak percaya kepada yang gaib, tidak tahu sih apa hubungannya doa dengan penyembuhan. Kan tidak bisa diketahui. Kalau hubungan obat yang satu dengan itu kan bisa diketahui. Oh, bahwa obat ini bisa menghambat serotonin dalam neurotransmitter otak. Bisa diketahui. Tapi doa, gimana hubungannya itu tidak tahu. Jadi kedokteran menolak hasil penelitian ini. Tapi yang lebih lucu lagi, orang yang beragama pun menolak ini. Pada mesti menjadi lebih percaya kepada doa. Ustaz-ustaz mestinya membicarakan doa ini, para pendeta, para romo mestinya ramai membicarakan hasil penelitian itu. Jadi dia bisa berkata, para hadirin, nu matak ayeuna mah sok we ngadoa sing seueur karena hasil penelitian anak saya pisan. Tapi ternyata tidak. Orang-orang beragama juga tidak mau membicarakan penelitian ini. Apa sebab? Apa pasal? Sebabnya ialah karena kesembuhan itu kan disebabkan oleh doa dari berbagai macam agama. Dan menurut orang beragama, hanya doa orang Islam aja yang diijabah, kata orang Islam. Kata orang Kristen, hanya doa orang Kristen saja yang diijabah. Kata orang Hindu juga, hanya doa orang Hindu aja yang diijabah. Ternyata dari hasil penelitian ini, doa siapa saja, apa maknya, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau hasil penelitian juga disampaikan pada ustaz-ustaz yang lain, kecuali di Masjid Al-Munawwarah, pasti mereka menolak hasil penelitian. Enggak mungkin itu doa orang kafir diijabah. Padahal seringkali doa orang Islam pun tidak diijabah kan. Banyak sekali di antara kita yang doanya tidak diijabah, kata mereka. Kenapa itu misalnya? Doa ponari lebih manjur daripada doa Ustadz Jeffrey. Tapi penelitian ini, saya termasuk yang percaya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa siapapun. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku mengijabah doa siapapun. Siapapun yang berdoa. Ujibu da'watad da'i. Kalau orang pernah belajar bahasa Arab, kata ad-da'i, ujibu da'watad da'i. Kalau saya tidak salah, dalam Al-Quran itu pakai alif lam. Dan alif lam itu lil jinsi, untuk menunjukkan siapa saja. Semua yang berdoa, pasti Allah ijabah doanya apabila dia berdoa kepadaku. Tidak begini, Tuhan itu tidak berkata, ujibu da'watad da'iyil muslimi. Aku mengijabah doanya orang Islam kalau dia berdoa kepadaku. Tidak ada. Tapi dari mana itu asalnya? Bahwa hanya orang Islam saja yang diijabah doanya. Apa dalilnya? Itu ayat Bapak sama Ibu, sama dalilnya ti para ustad we. Dan dalilnya itu karena fanatisme agama. Mungkin juga fanatisme golongan. Jadi orang Sunni berkata doa orang Syiah itu tidak dikabulkan Tuhan.
Orang Syiah juga berkata doa orang Sunni itu tidak dikabulkan Tuhan. Orang NU berkata, ulah minta doa ke orang Muhammadiyah. Ke orang Muhammadiyah doa tidak dikabulkan Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa siapapun yang berdoa kepadaku. Nah, dalam psikologi agama ada macam-macam doa. Paling tidak ada 7 macam doa. Kalau saya ingatnya 7. Kalau nanti ingatnya 6 saja dulu. Ada 7 macam doa. 1, petition. Kalau udah bahasa Inggris petition. Doa meminta pertolongan kepada Tuhan untuk diri kita sendiri. Meminta sesuatu kepada Allah untuk diri kita sendiri. Itu disebut petition. Yang kedua, intercession. Mendoakan orang lain. Seperti tadi itu. Gereja-gereja mendoakan orang di rumah sakit yang tidak mereka ketahui. Itu disebut intercession. Udah 2 tuh. Yang ketiga, invocation. Doa yang mengharapkan kehadiran Tuhan di hadapan kita. Supaya Allah bersama kita. Kita sebut invocation. Doa yang keempat, thanksgiving. Doa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, adoration. Memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, confession. Doa pengakuan atas dosa-dosa kita dan memohon agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu ya udah 5. 6, udah 6. Ya udah, akhirnya udah aja 6 yang ingat. Jadi ada 6 macam doa. Lalu oleh mereka diteliti doa mana yang paling berpengaruh, yang paling mujarab. Sebenarnya ada satu lagi doa yang disebut ritualistic prayer. Doa-doa ritual lah. Doanya itu geus diapalkeun bari teka harti deui cenah oge. Pokoknya mah eta mah upacara we doa. Di antaranya katanya memang doa yang ritualistik paling sedikit pengaruhnya terhadap kesehatan di tubuh dan jiwa kita dibandingkan doa-doa seperti confession, petition atau intercession. Nah, kita tinggalkan ini pembicaraan yang terlalu ilmiah. Bagaimana di dalam Islam kita mengklasifikasikan doa? Di dalam Islam, doa itu paling tidak dibagi pada 2 kelompok besar. Satu, doa yang isinya pujian-pujian. Doa itu dari bahasa Arab yang artinya memanggil, menyeru, atau berdakwah. Doa itu adalah memanggil atau menyeru. Kata saya dosen Fadlullah, meminta itu kalau dari atas meminta ke bawah, misalnya SBY meminta agar kita ikut mencontreng dalam pemilu. Itu di dalam bahasa Arab, kalau permintaan itu dari orang yang tinggi tingkatnya kepada yang bawah, dia disebut amr atau perintah. Kalau meminta itu dari bawah ke atas, itu disebut doa atau talab. Nah, doa artinya sendiri doa itu memanggil, menyeru, ngagroan, memanggil, menyeru. Ud'uni, panggillah aku. Karena itu juga berdakwah. Kata dalam bahasa Arab, doa dan dakwah itu sama artinya. Karena itu kita bisa berkata, al-marju da'watukum. Saya berharap Anda mendoakan saya. Jangan diartikan saya harap Anda mendakwahi saya. Kan dakwah itu artinya doa atau panggilan atau seruan. Ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah doa orang yang bermohon kepadaku. Nah, seruan itu atau permintaan itu di dalam bahasa Arab atau di dalam Islam dibagi kepada 2 bagian besar. Satu, doa yang tadi oleh orang barat disebut adoration. Doa memuji-muji aja. Memuji-muji kebesaran, kesucian, kehebatan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam Islam, doa-doa adoration itu disebut dengan satu kata zikir. Jadi zikir adalah doa yang isinya pujian-pujian kepada Allah. Tidak ada permohonan kita di dalamnya. Itu namanya zikir. Zikir itu di dalam Islam dibagi kepada beberapa bagian. Kalau yang kita puji-puji itu adalah kesucian Allah Subhanahu wa taala, kesuciannya yang tidak tertandingi, bahwa Allah itu memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tidak ada cacatnya pada Allah itu. Allah tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Allah itu bersih dari segala tuduhan. Allah juga tidak bisa disifatkan dengan sifat-sifat manusia yang kurang. Kalau kita memuji kesucian Allah, pujian kita itu disebut tasbih. Dan tasbih biasanya menggunakan kata subhanallah. Ucapan subhanallah ini kita ucapkan kalau kita memuji kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada orang yang menggambarkan Allah itu dengan gambaran-gambaran yang keliru, misalnya bahwa Allahnya itu tidak adil, Allahnya itu memihak kepada yang satu dan memojokkan kepada pihak yang lain, Allahnya itu menerima amal orang Islam tapi menolak orang yang non-Muslim, itu Allahnya tidak adil. Sama seperti tidak adilnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau kita mendengar begitu, kita harus mengucapkan pensucian kepada Allah dengan mengatakan subhanallahi ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari segala sifat yang mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita juga menyaksikan ciptaan Tuhan yang menakjubkan, yang tidak ada catatnya di situ, bahwa semuanya diatur dengan sangat sempurna, menunjukkan bahwa pengaturnya itu sang maha suci, kita mengucapkan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau, tidak engkau ciptakan ini semua sia-sia. Tapi saya ingin menjelaskan kapan subhanallah itu kita lakukan. Subhanallah itu, membaca, mensucikan Allah itu, menurut beberapa hadis, itu melindungi kita dari bala bencana. Orang yang memperbanyak tasbih, melindungi dirinya dari mitatasu, dari kematian yang buruk. Jadi mestinya setiap hari kita lindungi diri kita dengan tasbih. Karena itu di dalam Al-Quran, tasbih itu dianjurkan pada waktu pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Hendaklah kamu sucikan Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Nabi Zakaria pernah berpesan kepada jemaahnya ketika ia keluar dari mihrabnya setelah mengasingkan diri sekian lama, bermunajat kepada Allah, memohon agar diberi anak. Ia keluar dari mihrabnya lalu berkata kepada orang banyak, ansabbihu bukratan wa asyiya. Hendaknya kalian itu bertasbih pada waktu pagi dan pada waktu petang atau pada waktu malam. Mengapa? Tasbih pada waktu pagi untuk melindungi kita sepanjang siang itu. Tasbih pada waktu sore atau malam untuk melindungi kita sepanjang malam. Karena itu orang-orang tua kita dahulu memperbanyak zikirnya itu ba'da maghrib dan ba'da subuh. Tapi tasbih itu dianjurkan diperbanyak pada waktu pagi dan petang. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, sucikan dia pada waktu pagi dan pada waktu petang. Karena bertasbih pada waktu pagi melindungi kita dari segala bencana, dari mitatasu, dari kematian yang buruk pada hari itu. Kalau tasbihnya ba'da maghrib, sepanjang malam kita dilindungi Allah dengan tasbih kita. Ada beberapa cerita lah, tapi itu cerita-cerita di kalangan tasawuf, yang dilindungi Allah karena tasbihnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Membaca tasbih itu bisa menggunakan subhanallah.
Karena itu di dalam semua takkid, artinya bacaan sesudah sholat, kita dianjurkan memperbanyak tasbih untuk setiap sholat. Kan ada tasbih az-zahra yang sesudah sholat kita boleh memilih, misalnya membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Setelah itu disambung dengan Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Subhanallah 34 kali. Tapi itu dimulai dengan kata Subhanallah. Dalam doa perlindungan kita ini sekarang yang dibaca di sini setiap pagi, tasbih itu, di situ ada tasbih yang sangat tinggi nilainya. Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wa fa'atal kursi. Salah satu contoh tasbih ini saya baca dalam beberapa riwayat tentang Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah dibawa untuk melihat keadaan penghuni surga. Cerita ini seringkali diperdebatkan oleh para ulama. Gimana mungkin karena ada penghuni surga? Udah bisa dilihat, kan surga belum ada karena kiamat belum terjadi. Bagaimana mungkin? Tapi kalau orang itu mempelajari teknologi modern, sekarang sudah kita bisa, apa yang kita rencanakan pada masa yang akan datang bisa kita perlihatkan pada waktu sekarang. Kalau kita mau membangun rumah atau membangun masjid, kita bisa bikin maketnya, kita bisa bikin gambarnya. Apalagi buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bisa melihat masa depan dan melihat dengan nyata di mata mereka apa yang akan terjadi di masa depan itu. Ada seorang kenalan saya sekarang sudah meninggal dunia, yang dia bisa melihat kejadian-kejadian yang bakal datang dengan sangat jelas. Dia cerita kepada saya, telepon, saya melihat dari rombongan mahasiswa ditembaki sebuah tempat, dan itu ngeri, katanya. Saya dengar cerita mereka. Tidak lama kemudian terjadi penembakan di Semanggi waktu itu. Saya takjub, dia sudah melihat jauh sebelumnya, dan dia bisa melihat ke depan. Jadi tidak usah heran kalau orang biasa-biasa aja bisa melihat ke depan, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah masuk ke surga dan dilihatnya para malaikat sedang membangun istana yang megah dengan mengangkut batu-batuan disimpan di situ. Tiba-tiba para malaikat terhenti dan Rasulullah bertanya, mengapa Anda berhenti? Malaikat itu berkata, batu-batuan ini adalah tasbih seorang hamba yang istananya sedang saya bangunkan buat dia. Ketika dia berhenti bertasbih, maka berhenti jugalah kiriman batu bata untuk membangun istana ini. Jadi ketika kita mengucapkan Subhanallah, sebetulnya kita sedang membangun rumah kita di istana. Tentu bukan hanya Subhanallah itu yang membangun istana kita di surga itu. Setiap kali kita berbuat baik, setiap kali kita melakukan amal soleh, setiap itu para malaikat sibuk mengubah amal soleh kita menjadi rumah kita di surga. Kita harus berharap rumah di surga, bukan rumahku surgaku di sini. Terus bisa punya rumah di surga. Nah, jadi zikir yang pertama, pemujian pertama kepada Allah itu pemujian kesucian Dia dengan mengucapkan Subhanallah. Setiap saudara selesai sholat, bacalah doa ini. Tadi saya sebutkan Subhanallah itu melindungi kita dari bencana, dari mitatasu, dari kematian yang buruk. Dengan kata Subhanallah itu, kenapa tidak melindungi kita dari kematian saja, titik? Tidak, karena kalau Subhanallah itu nanti orang tidak mati-mati di dunia ini. Ini dari mati yang buruk. Saya diingat ini ada kejadian katanya di zaman Nabi Daud atau di zaman para nabi sebelumnya. Orang-orang berdoa supaya tidak dimatikan, supaya semuanya tidak dikenai kematian. Maka akhirnya kadang orang tidak mati-mati. Karena orang tidak mati-mati, orang yang sudah tua terus hidup dan tidak mati-mati. Mereka lupa juga untuk bermohon supaya tidak tua. Karena kalau tuanya lama dan terus
penyakitan dan tidak mati-mati, kan menderita. Dan karena semuanya tidak mati, akhirnya orang kekurangan makanan. Karena jumlah penduduk bertambah, yang mati tidak ada. Akhirnya katanya nabinya mengusulkan di zaman itu supaya diturunkan kematian lagi. Jadi perlulah mati ini. Coba kalau semua tidak mati dan semua beranak, udah dunia ini sekarang aja banyak yang mati, dunia udah padat begini nih, fil fulkil mashhun, dalam kapal yang makin lama makin padat. Nah, balik lagi, tapi subhanallah itu melindungi kita dari kematian yang buruk, mitatasu, tapi tidak melindungi kita dari kematian seluruhnya. Subhanallah itu melindungi kita dari azab Allah. Karena itu, di antara takkib yang diajarkan oleh ahlul bait sesudah sholat, takkib itu bacaan sesudah sholat, wirid sesudah sholat. Di antara wirid sesudah sholat yang diajarkan ahlul bait ialah Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab, Subhanar ra'ufir rahim. Itu semua tasbih. Maha suci Tuhanku yang tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya yang menjadi warga negara kerajaannya. Maha suci Tuhan yang tidak menyiksa penduduk bumi dengan berbagai azab. Subhana, maha suci Tuhan yang penuh kasih dan penuh sayang. Ra'ufir rahim. Nah, itu doa, itu termasuk tasbih. Saya baru menyebutkan tadi, sekali lagi, doa itu dalam Islam dibagi dua bagian besar. Satu doa pujian kepada Allah, dan itu disebut zikir. Zikir itu dibagi beberapa bagian lagi. Zikir yang pertama memuji kesucian Allah, namanya tasbih. Yang kedua memuji keagungan, kemuliaan, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kasih sayangnya, memuji anugerah-anugerahnya. Itu disebut tahmid. Jadi tasbih memuji kesucian Tuhan, tahmid memuji anugerah Tuhan, memuji kenikmatan Tuhan. Itu disebut tahmid. Dan tahmid biasanya diucapkan pendek, dengan pendek, alhamdulillah. Itu kalau pendek. Kalau rada panjang, al-fatihah aja itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Al-Fatihah, karena itu Al-Fatihah disebut juga surat tahmid atau surat hamdalah atau surat syukur, karena dimulai dengan kata alhamdulillah. Dan kalau orang banyak membaca alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepadanya nikmatnya yang lebih banyak. Karena kata alhamdulillah adalah ungkapan syukur yang paling sederhana. Ungkapan syukur kita kepada manusia yang paling sederhana ialah terima kasih atau nuhun. Itu orang-orang yang banyak mengucapkan terima kasih kepada orang lain, itu orang yang banyak bersyukur. Karena Allah berfirman, kamu belum dihitung bersyukur kepadaku sebelum kamu bersyukur kepada makhlukku. Jadi kita belum dihitung bersyukur kepada Allah sebelum kita berterima kasih kepada orang-orang yang lewat mereka Allah mengalirkan anugerahnya kepada kita. Kita harus bersyukur kepada orang tua kita, karena nikmat kehidupan ini sebetulnya sampai kepada kita berkat jasa orang tua kita. Kan di dalam Al-Quran disebutkan anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepada manusia kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah yang paling sederhana adalah mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Bersyukur yang paling sederhana kepada sesama manusia ialah mengucapkan terima kasih, thank you, merci beaucoup, arigatou gozaimasu, atau matur nuwun, sekelangkong kata orang Madura, atau bujur kata orang Batak.
Beda lagi artinya kalau diucapkan orang Sunda. Nah, ucapan-ucapan itu harus sering kita ucapkan terima kasih itu. Saya malah takjub sama orang Barat yang sering mengucapkan terima kasih. Kalau ada pramugari menyediakan makanan kepada mereka, disimpan di mejanya, mereka bilang thank you. Kalau mereka masuk ke mall, lalu orang membukakan pintu mall itu, mereka bilang thank you. Kalau mereka turun dari mobil, satpam buka pintunya, mereka ucapkan thank you. Anak-anak sekolah itu di Canberra yang saya ikuti bisnya setiap pagi mengucapkan thank you setiap kali turun dari bis. Waktu itu saya orang dari sini jalan kampus, kemudian tinggal di tempat di luar kampus di kota Canberra sendirian. Jadi kalau pergi saya mau kuliah, sebenarnya tidak ada juga kuliahnya waktu di Australia karena saya hanya ngantor aja. Berangkat itu bersama bis mengangkut anak-anak kecil. Dan saya duduk di belakang, supir duduk paling depan. Jadi anak-anak kecil itu dikawal oleh 2 orang tua di depan, oleh supir di belakang, oleh orang asing yang belajar di Australia. Dan setiap kali anak kecil itu turun, mereka turunnya ke depan lewat supir dan selalu lihat supir, thank you. Ada yang bilang, welcome, kata orang Australia. Gitu. Dan orang Australia juga itu jawab, seluruh anak itu yang turun itu dengan mendengar ucapan thank you itu. Saya terharu, itu hebat. Ini saya bilang, nggak tahu gimana orang mulai mendidik anak-anaknya supaya belajar berterima kasih kepada siapapun yang berjasa dalam hidupnya. Kan supir itu berjasa ngantar dia. Sehingga saya terbiasa itu ketika mau turun pindah juga ke dalam thank you, you're welcome. Di sini jarang kan kita naik angkot kemudian turun sambil bayar, makasih Pak, jarang. Indah benar itu mengucapkan thank you. Di sini anak-anak kita tidak diajari mengucapkan thank you. Kalau ada pembantu menyediakan minuman kepada kita, ucapkan terima kasih, makasih Mbok. Gitu. Tanya itu sama biiyah di situ. Saya setiap kali selesai makan, nuhun biiyahnya, nuhun mah, saya ucapkan. Semua orang saya nuhunkan. Oh, kita kan rada malas mengucapkan nuhun itu. Rombongan jemaah haji itu yang pergi ke Mekah kan, ada banyak di antara mereka yang pertama kali naik pesawat dan kemudian dibagi makanan. Itu ribut, mereka senang dibagi makanan, tapi lupa mengucapkan thank you kepada pramugarinya atau terima kasih, enggak. Malah sibuk saya makanan. Nah, thank you itu adalah ucapan sederhana untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada makhluk Allah. Dan alhamdulillah, ucapan tahmid adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Jadi dalam tasbih kita memuji kesucian Tuhan, di dalam tahmid kita memuji anugerah Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu karena kasih sayangnya memberikan anugerah kepada kita yang berlimpah. Tidak ada cacatnya dalam anugerah Tuhan. Kita tidak komplain kepada Allah. Semua yang dianugerahkan Allah itu baik semua. Dan orang seperti itu insya Allah hidupnya akan lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang komplain aja kepada Allah itu. Boro-boro bersyukur. Orang itu ya satu kejadian bisa bikin dia bahagia, bisa tidak. Tergantung rasa syukur atau tidak. Ada orang, misalnya perempuan melihat misalnya dari mall, dari supermarket, ada kertas yang dibagi-bagikan tentang harga-harga. Ada sale, obral, potongan sampai 50%. Dia lihat. Ada yang gini, wah, alhamdulillah, ayo cepat-cepat buru-buru kita beli nih. Ini mumpung potongannya 50%. Dia senang sekali. Baik sekali itu toko yang sampai potongan 50%. Ada lagi, tapi ini yang kurang bersyukur ya bilang, dasar kapitalis. Ini kok kenapa sih waktu sale-nya itu cuma 2 hari aja, bahil banget. Mestinya dipanjangkan dong harinya, atau 50% lagi, padahal 75% aja sekalian. Jadi dia selalu komplain. Dapat anugerah apapun dia selalu komplain. Ada orang memuji rumahnya, rumah kamu bagus, kata dia. Kemudian dia ngomong, dia sih jilat aja. Setelah itu pasti dia pinjam duit.
Jadi penghargaan yang diberikan orang selalu direndahkan, ya, di downgraded, direndahkan. Dan itu orang yang tidak bersyukur. Nah, sekarang untuk belajar bersyukur, paling tidak pulang dari sini sering-seringlah mengucapkan terima kasih kepada orang-orang. Saya senang sekali bahwa pernah ada kesan dari pengawas ujian dari luar SMA Mutahari yang memuji-muji anak-anak SMA Mutahari. Hanya di SMA Mutahari, kata mereka, kalau mereka bagi-bagikan soal, anak-anak itu mengucapkan terima kasih Pak. Tempat yang lain, guru bagikan soal, tidak ada muridnya mengucapkan terima kasih. Nah, itu alhamdulillah. Tapi saya tidak tahu anak Mutahari sekarang. Tapi kayaknya harus belajar, paling tidak mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada supir angkot. Pada siapa saja kita rajin mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri kita sendiri. Memperbanyak terima kasih juga mengurangi komplain. Memperbanyak alhamdulillah juga mengurangi insyaallah pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua dari jenis zikir itu, yang satu tadi tasbih, kedua tahmid, ketiga tahlil. Tahlil artinya memuji keesaan Allah, ketunggalan Allah, ketidakterbandingkannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu unik, dia satu-satunya. Tidak bisa diperbandingkan dengan yang lain. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang tidak bisa dipersamakan dengan siapapun. Karena itu ucapan tahlil yang paling sederhana adalah la ilaha illallah. Lebih panjang lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang lebih panjang lagi, ditegaskan bahwa Allah itu esa, satu, sendirian, tidak terbandingkan, tidak bisa disamai. Ditambahkan kata wahdah. La ilaha illallah wahdahu wahdah. Apa keistimewaan Allah itu yang tidak sama pada yang lain? Misalnya yuhyi wa yumit, wa yumitu wa yuhyi. Dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan, bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Allah itu berkuasa. Tapi mungkin orang berkata kita juga bisa mematikan, bisa, tapi kita tidak bisa menghidupkan. Allah itu bisa menghidupkan, bisa mematikan, sudah mati, bisa menghidupkannya kembali. Ada lagi ciri khas Allah, satu-satunya Allah. Selain Allah tidak ada yang begitu. Wa huwa hayyun la yamut. Dia hidup dan tidak pernah mati. Dia selalu hidup dan tidak pernah mati. Selain Allah pasti mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk akan mengalami kematian. Yang hidup terus itu hanyalah Allah, pemilik keagungan dan kemuliaan. Pujian tentang keesaan Allah itu, ketunggalan Allah, keistimewaan Allah, ketidaksamaan Allah dengan kita semua disebut tahlil. Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Pujian berikutnya adalah pujian akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan itu disebut takbir. Dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kita sudah menyebut paling tidak 4 zikir. Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kadang-kadang semuanya itu gabung menjadi satu zikir saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di dalam Al-Quran seluruhnya itu menariknya disebut tasbih. Tasbih itu bisa hanya subhanallah aja, tapi bisa untuk seluruh itu. Seluruhnya disebut tasbih. Ketika Al-Quran menyebutkan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat pemikul aras bertasbih dengan puji Tuhan mereka. Dan tasbih para malaikat pemikul aras itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ketika kita bertasbih itu, kita menggabungkan diri dengan tasbihnya para malaikat pemikul aras yang tidak henti-hentinya bertasbih sepanjang masa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan tasbih para malaikat itu ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini yang bertaubat kepada Tuhannya. Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmatan wa ilma, kata para malaikat, Tuhan kami, kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka ampunilah dosa orang-orang yang sekarang sedang kembali kepadamu dan mengikuti jalanmu, dan jauhkanlah mereka dari neraka jahim. Gabungkanlah mereka dengan orang-orang tua mereka yang soleh, dengan keturunan mereka yang soleh, dengan pasangan-pasangan mereka yang soleh di surga Aden yang kau janjikan itu. Sesungguhnya engkau maha penyayang dan maha pengasih. Itu doa para malaikat setelah tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pun dianjurkan kalau sudah selesai tasbih itu kita berdoa, menyampaikan doa itu. Dan doa itu isinya kan 4. Satu, mendoakan orang-orang yang sudah taubat, yang kembali ke jalan Allah dan mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, supaya dosa-dosa mereka diampuni. Yang ketiga, supaya mereka dilindungi dari azab neraka jahim. Dan yang keempat, yang paling indah, supaya mereka dengan orang tua mereka, anak-anak mereka, keturunan mereka, dan pasangan-pasangan mereka masuk surga bersama-sama, membentuk reuni agung di hari akhirat nanti dalam surga Aden. Jadi kita harus doakan supaya orang itu masuk surga beserta seluruh keluarganya. Nah, ada di bumi ini yang didoakan oleh para malaikat pemikul aras setelah tasbih mereka. Orang-orang didoakan supaya masuk surga bersama-sama. Dan itu dimulai dengan tasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Seluruh zikir-zikir itu yang memuji kebesaran Tuhan itu emang dalam Al-Quran secara keseluruhan disebut tasbih. Kalau satu-satu tasbih itu membaca subhanallah, tapi seluruhnya sekaligus itu disebut tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yusabbihu man fis samawati wa dan seterusnya. Yang di langit dan di bumi bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru bicara tentang zikir, saya mau nambahkan beberapa zikir lagi, tapi mungkin tidak begitu populer. Satu lagi ada yang disebut hauqalah, yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kira-kira 6 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sekarang kan Rajab, dan sudah Rajab ini 4 minggu bulan Syaban, dan kita memasuki Ramadan. Insya Allah dalam 6 pertemuan ini kita akan membicarakan 6 praktek pensucian diri yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mensucikan diri kita? Jangan tanya kepada orang-orang pintar. Nanti kita disuruh mensucikan diri dengan mandi kembang tengah malam sampai incok kita kambuh. Jangan tanya pensucian diri kepada orang aneh-aneh yang katanya bisa mempertemukan kita dengan Tuhan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, lebih singkat dari proklamasi kemerdekaan. Orang-orang itu ada orang-orang yang menipu di jalan Tuhan. Ikutilah teknik pensucian diri yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dan biasanya praktek pensucian ini dijalankan oleh orang-orang sufi dalam berbagai aliran tasawuf. Aliran tasawuf itu namanya tarekat, dan setiap tarekat beda-beda biasanya. Tapi dalam hal yang 6 itu semua tarekat sama. Dalam hal yang 6 itu semua tarekat mengajarkan hal yang sama. Yang pertama adalah zikir dan doa. Itu yang kita bicarakan hari ini. Yang kedua adalah membiasakan lapar dan dahaga.
Itu latihan pensucian diri, membiasakan lapar dan dahaga. Mungkin itu untuk kuliah kita minggu depan. Yang ketiga, as-sumat, ya, puasa bicara, melatih mengurangi pembicaraan, seperti di dalam lagunya MH Ainun Najib, sedikit bicara, kan, sedikit makan dan sedikit tidur. Itu teknik-teknik tirakatan lah, sedikit bicara, sedikit makan dan sedikit tidur. Karena itu kayaknya para ustadz rada susah untuk mensucikan dirinya, karena banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur. Kemudian yang keempat, jadi yang pertama zikir dan doa, kedua menahan lapar dan dahaga, yang ketiga as-sumat, puasa bicara, yang keempat, yang ingat saja dulu, khidmat. Jadi khidmat bukan artinya khusyuk, khidmat itu melayani orang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, berkhidmat kepada orang lain, bersifat tawadu dan menjadikan hidup kita itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Di India misalnya ada tarekat namanya tarekat Chistiyah. Semua orang yang ikut tarekat itu, pelajaran pertama ialah memelihara orang jompo, orang miskin. Itu sebelum dia belajar zikir, dia harus belajar dulu menolong dan membahagiakan orang lain. Itu kita sebut perkhidmatan. Yang kelima, tafakur. Tafakur itu melakukan refleksi, permenungan. Dan yang keenam, khalwat. Khalwat ialah mengkhususkan waktu hanya untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala. Misalnya paling tidak ada malam yang khusus kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari mestinya dalam 24 jam ada waktu di penghujung malam untuk berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu disebut khalwat. Ada yang memilihnya 40 hari terus menerus dia berkhalwat, berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, 6 cara ini insya Allah kita sampaikan dalam pengajian ini. Jadi ini jadwal pengajian kita sampai menjelang bulan puasa. Dan dengan persiapan itulah kita memasuki bulan puasa. Marilah kita akhiri ini sekarang dengan sambil mengamalkan pengajian kita sehari ini, kita membaca tasbih para malaikat pemikul aras dan mengakhirinya dengan doa para malaikat pemikul aras. Sebelumnya kita baca dulu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Ada Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.